Iya, terima kasih pemirsa. Anda kembali menyaksikan Jakarta. Pemirsa, aksi balapan liar di kawasan Sunter semakin meresahkan warga. Selain menutup paksa jalan, kegiatan balap liar ini juga menimbulkan suara bising yang mengganggu kenyamanan warga. Inilah aksi balap liar yang terjadi di Jalan Danau Sunter, Sunter Kota, Jakarta Utara. Terlihat sejumlah orang menutup jalan dan memberhentikan kendaraan yang hendak melintas. Akibatnya warga yang berada di lokasi merasa resah karena selain mengganggu dan menutup akses lalu lintas pengguna jalan, aksi balap liar ini juga menimbulkan suara bising. Meski sering ditertibkan oleh pihak kepolisian, namun para pebalap ini kerap kembali berulah melakukan aksi balap liar. Balap liar di Danau Sunter itu hampir setiap hari. Dari Senin sampai Jumat itu mungkin beberapa. Cuma kan setiap 2 motor atau 3 motor itu kan berasa sampai belakang danau. Itu kayak ngeganggu banget, apalagi Sabtu sama malam Minggu. Malam Minggunya itu sampai nutup jalan, orang nggak dikasih lewat. Itu benar-benar ngerasain banget, kayak ganggu banget lah. Udah. Sampai dikasih gas air mata pun juga balik lagi. Sampai ada 6 mobil pun juga balik lagi. Sudah berapa lama, Bang, kejadian balap liar ini? Kalau setahu saya itu dari 2018 sampai sekarang. Makanya di situ udah dikasih garis kejut ya. Apa namanya? Tetap aja dipakai juga treknya. Warga berharap petugas kepolisian dapat menertibkan aksi balap liar ini dan rutin melakukan patroli di lokasi. Dari Jakarta, Fadlial Waris, Elsinta TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penghadangan oleh pria penghuni rumah mewarnai aksi pengosongan paksa sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pengosongan paksa dilakukan setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2014 lalu memutuskan penggugat sebagai pemilik sah atas rumah warisan. Sama, kita juga nerima juga, Bang. Siap, saya mau diapain juga siap lah. Iya. Tapi tolong waktu sebentar. Enggak, kita berjalan aja, Pak. Sembari jalan aja, kita beres-beres dalam, kita 15 menit ke apa berapa? Enggak, udah nggak bisa, Pak. Ya. Tolong dong, Pak, tolong. Pria penghuni rumah ini langsung menghadang petugas tim jurusita pengadilan saat akan melakukan pengosongan paksa di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. Dengan suara lantang, pria ini menantang akan melakukan perlawanan jika petugas tetap mengeksekusi paksa rumah yang dihuni bersama istrinya. Ya, kita bacakan. Jangan paksa. Iya, saya bacakan tetap. Kalau pemaksaan bahaya ini, jangan paksa. Ya, nggak apa-apa. Bahkan sang istri yang juga ikut menghadang dari balik pagar menangis histeris dan memohon petugas mengurungkan pengosongan paksa karena lahan masih berstatus sengketa. Coba, Pak. Tolonglah, Pak. Kita sembari berjalan itu nomor 28. Namun petugas langsung bacakan putusan majelis hakim dan merangsek masuk untuk melakukan pengosongan. Kenapa? Ya. Eksekusi paksa dilatar belakangi sengketa kepemilikan aset warisan antara Satrio dengan beberapa adik tirinya. Dalam proses persidangan pada 2014 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan adik tiri Satrio selaku penggugat sebagai pemilik sah atas rumah warisan. Namun hingga pertengahan tahun 2022 ini, tergugat tak juga pergi hingga dikeluarkan surat perintah eksekusi dari pengadilan. Jadi ini ribut antara adik saya, yang dimana adik saya itu sudah diterjemahkan hak gonok ini, ya.
hak bonus gini itu sudah dibagikan. Cuma ya nggak tahu gimana saya sekarang untuk keluar gini sekarang ini. Ya, dengan dalih saya bukan anak, padahal saya sudah ke pengadilan, bukti-bukti mulai dari lurah sampai komplit resmi, tapi ditolak. Ini kenyataannya sekarang begini. Ini kalau logisnya dia ini kakak beradik. Kakak beradik penggugat ini adiknya dari si pemohon, tapi beda ibu. Kayaknya ini warisan lah ya, kebutuhan waris. Itu tanah karena warisan, terus dibagi. Dan ini jatuh kepada adik-adiknya rumah ini. Untuk putusan pengadilan sendiri udah berapa lama, Pak? Putusan pengadilan dari tahun 2014. Dia PK sampai 2019 PK-nya. PK, jadi udah ada upaya hukum lain lagi, ini udah inkrah. Meski mendapat perlawanan, akhirnya pengosongan paksa ini berhasil dilakukan petugas. Kontributor Elsinta TV, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI kembali melepas keberangkatan ratusan pekerja migran Indonesia. Sebanyak 542 pekerja migran ini akan disalurkan ke sektor manufaktur dan perikanan di negara Korea Selatan. Kepala BP2MI Beni Ramdhani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melepas keberangkatan 540 pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke Korea Selatan. Ratusan pekerja migran ini merupakan program government to government atau G2G antara Indonesia dan Korea Selatan yang nantinya akan dipekerjakan di beberapa sektor unggulan seperti manufaktur, garment, dan perikanan. Pekerja yang didominasi para pemuda ini, selain dapat meningkatkan devisa negara, diharapkan mampu menyaring pengalaman kerja sehingga sepulangnya dari luar negeri memiliki kompetensi untuk mengisi bidang pekerjaan. Pelepasan pekerja migran ke Korea, dan pekerja migran ini sektornya manufaktur dan pertanian, perikanan, sehingga ini adalah dua sektor yang menjadi andalan Korea, tetapi di Indonesia juga menjadi andalan. Jadi sepulangnya mereka dari Korea diharapkan mereka bisa mengisi tenaga kerja dengan kompetensi tinggi di Indonesia. Diperkirakan para pekerja migran ini akan memberi kontribusi ke negara sebanyak 9,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Revelino Palmelai, Elsinta TV. Pemirsa, usai jeda Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.